sakaro, dan di antara buah-buahan kurma dan anggur kalian itu menjadikannya sebagai sesuatu yang sakaro, memabukkan atau khomer. Jadi khomer di sini dijelaskan khomer itu terbuat dari salah satunya adalah kurma dan anggur. Niku yang paling terkenal dulu. Warizqan hasanat, dan juga sebagai rezeki yang baik. Jadi kurma anggur niku bisa dimakan sehingga menjadi rezeki yang baik, atau diolah sehingga menjadi sesuatu yang memabukkan, yaitu khomer. Inna fi dzalika la ayatan liqaumi yaqilun. Nah, tapi intinya di ayat ini Allah menyuruh kita semua atau orang-orang Arab saat itu agar berpikir dan bersyukur bahwa sesungguhnya itu adalah sebuah tanda kebesaran dari Allah. Allah itu menciptakan buah-buahan, bisa dimanfaatkan untuk yang positif, juga bisa dimanfaatkan untuk yang negatif. Nah, itu cuma sekedar kabar, belum ada pelarangan Bapak Ibu. Kalau di dalam sebuah hadis disebutkan kemudian Umar itu berdoa, ya Allah tolong turunkanlah ayat yang menjelaskan tentang hukum khomer dengan penjelasan yang tuntas gitu. Karena menurut Umar ini belum tuntas gitu. Harusnya khomer itu nek iso dilarang gitu. Nah, kemudian turun ayat yang kedua tentang penjelasan bahwa khomer niku memang enten positif ya Bapak Ibu. Maksudnya khomer niku positifnya adalah untuk menghangatkan badan salah satunya. Tapi negatifnya lebih banyak daripada positifnya. Nah, itu diungkap setelah turunnya ayat Al-Baqarah 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan maisir, miras dan judi. Nah, jadi di Al-Qur'an itu miras dan judi niku sering banget dikaitke jadi satu Bapak Ibu. Qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas. Di dalam khamr dan judi itu ada manfaatnya, tapi dosanya jauh lebih besar. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya di sisi Allah itu lebih besar daripada manfaatnya yang bisa diambil. Nah, ini sudah mulai dikabari bahwa khamr dan judi niku sudah selayaknya ditinggalkan karena mudaratnya lebih besar. Nah, ini Umar masih belum puas ini. Maka beliau berdoa kepada Allah, ya Allah tolong jelaskan kepada kami, bayin lana fil khamri bayanan wafian gitu ya. Au kama qol. Ya Allah tolong jelaskanlah kepada kami hukum khamr, minuman keras, dengan penjelasan yang tuntas. Kemudian turunlah ayat selanjutnya, yaitu surat An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat kalau masih dalam pengaruh alkohol, sampai nanti kamu sudah paham apa yang kamu katakan. Nah, niki mungkin kondisinya kayak di luar negeri niku Bapak Ibu. Pemerintahnya itu menghalalkan khamr, tapi nek nyupir boten angsal dalam kondisi mabuk. Di luar kan aturannya gitu Bapak Ibu. Di sana minuman keras halal, tapi nek kondisi mau nyupir niku tidak boleh dalam kondisi sedang mabuk. Nah, kasusnya kayak di Arab dulu.
Saat itu masih dihalalkan atau dibolehkan minum minuman keras, nek ajeng sholat nggak boleh dalam kondisi mabuk. Artinya kalau orang masih dalam pengaruh alkohol nggak boleh dekat-dekat masjid. Nah, sampai sini bisa dipahami bahwa khomer itu diharamkan hanya ketika mau sholat saja. Nek mboten sholat masih diperbolehkan. Nah, ini Umar masih dereng plong atine. Dia masih berdoa kepada Allah, ya Allah tolong jelaskan kepada kami tentang hukum khomer dengan penjelasan yang tuntas. Hingga akhirnya turunlah surat Al-Maidah ayat 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kalian khamr, kemudian judi, kemudian sesaji, menyembelih ditujukan kepada selain Allah, dan yang terakhir mengundi nasib. Itu tidak boleh, karena sesungguhnya itu semua najis, rijsun, kotoran di antara perbuatan syaitan. Maka hindarilah itu semua kalau kalian pingin menjadi orang yang sukses. Nah, ini akhirnya setelah ini Umar langsung bersyukur dan beliau mengatakan, ya Allah sesungguhnya engkau telah menjelaskan dengan penjelasan yang tuntas. Maksudnya apa? Setelah diharamkan, itulah yang terbaik untuk manusia, bahwa sesungguhnya khomer itu lebih baik tidak diminum daripada meminum tapi nanti akan mendapatkan mudarat yang sangat banyak. Nah, itu tahapan pengharaman khomer Bapak Ibu, bahwa sesuatu yang memang sudah mendarah daging itu memang harus berproses. Makanya jenengan niku nek dakwah nggih, misale kok enten tiyang wis gede, wis tuwa ning kok dereng ra gelem salat, niku nggih harus sabar dalam mendakwahinya, harus bertahap. Karena sebuah keburukan kalau sudah mengakar, yaitu memang harus pelan-pelan dalam mengubahnya. Karena apalagi sudah menjadi sebuah karakter, karena karakter itu buah dari kebiasaan. Kebiasaan itu sesuatu yang sudah dilakukan bertahun-tahun, sehingga prosesnya pun juga harus bertahap. Nah, kita akan membahas lebih jauh terkait dengan pemahaman surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Disebutkan bahwa sesungguhnya khamr, minuman keras, maisir, judi, kemudian sesaji, ansab, kemudian azlam, mengundi nasib, niku dosanya semua sama Bapak Ibu. Niki termasuk dosa besar. Dan ini sudah menjadi darurat di Indonesia, khususnya miras dan judi. Jadi sekarang itu zamannya serba modern. Miras tadi sudah kita lihat bagaimana modernnya, kemasannya, bagaimana mereka bahkan punya mengantongi izin. Kemarin sampai ini loh Bapak Ibu, ulama Solo ini udah kumpul. Niki kadosnya ajeng pilihan nggih. Kalau nggak salah nggih. Niki masuknya daerah Surakarta napa? Oh, Boyolali. Sing kemarin ada beberapa maklumat kayak untuk Surakarta deh, setahu saya. Itu mereka para ulama berkumpul dan salah satu paslon yang didukung adalah paslon yang mau memberantas peredaran minuman keras dan tidak memberikan izin untuk pembukaan toko-toko, outlet-outlet yang menjual minuman keras. Karena kalau kita telisik, semua yang tadi
ditampakkan tadi Bapak Ibu, nek secara legalitas itu mereka punya izin jualan itu. Nek kan masalahnya kita harus meletakkan hukum Allah itu di atas segalanya. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia itu boleh ditaati selama tidak bertentangan dengan syariat, hukum Allah. Karena di dalam syariat itu pasti ada kebaikan. Nek sampai kita meninggalkan syariat, maka kita akan tertimpa keburukan. Apalagi kita itu nggak boleh tinggal diam saja Bapak Ibu kalau ada kemungkaran. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Nek bisa ngubah dengan tangan, ya ubah nek lihat kemungkaran. Tangan itu maksudnya kekuasaan. Nek jenengan saiki datang ke outlet tadi kemudian jenengan minumannya diambil dibantingi, kemudian ditutup paksa, niku jenengan malah nanti sing ditangkap polisi, terkena delik. Karena sekarang itu kita nggak bisa bertindak apa istilahnya, main hakim sendiri, itu nggak bisa. Yang bisa kita lakukan ya kita menembusi pihak yang berwajib, kemudian biar diurus sama pihak yang berwajib. Dan kita sebagai umat muslim, tugas kita itu hanya menyampaikan masalah diterima atau tidak, menasehati diterima atau tidak, itu tergantung Allah, hidayahnya dapat apa enggak. Nah, yang punya kekuasaan itu bukan kita, karena kita hanya rakyat biasa. Tentunya pihak yang berwenang, yang punya kekuasaan, yang nanti punya tanggung jawab untuk mengubah kemungkaran itu. Lantas kalau kita nggak bisa mengubah dengan kekuasaan, kekuatan, dengan tangan, maka yang kedua itu fa'ilam tastati' fabilisan. Fa'ilam yastati' fabilisani. Kalau dia nggak mampu, maka dengan lisan. Setidaknya kita menyuarakan Bapak Ibu, ngandani anak-anak kita, tetangga kita bahwa miras itu haram, menyampaikan, melaporkan kepada pihak yang berwajib bahwa sesungguhnya kalau kita diem saja terhadap kemungkaran, maka nanti kalau Allah murka semuanya akan mendapatkan azabnya. Dan kalau tetap kita masih nggak mampu bahkan untuk ngomong aja keluh, maka paling ringan itu dengan hati, fabi qalbihi, yaitu mengingkari dengan hati, wadzalika adhaful iman, tapi itu adalah selemah-lemah iman. Nah, kembali ke ayat tadi, Allah itu sampai menggandengkan minuman keras, judi, dengan melakukan sebuah kesyirikan, yaitu al-ansab, menyembelih demi selain Allah. Dosanya sama semua itu Bapak Ibu. Mengundi nasib juga sama, sebuah kesyirikan. Maka ini menunjukkan sebuah dosa yang sangat besar ketika kita itu menyentuh minuman keras atau berjudi, judi online. Itu juga ada pembahasan khusus nek judi ini Bapak Ibu. Saat ini judi modern tenan gitu. Bahkan mohon maaf, kemarin itu justru pihak sing harusnya memberantas judi, timnya Kementerian Menko Info itu ya, yang info itu saya nggak pakai mudeng gitu nih. Itu justru ketika merekrut orang yang harusnya memberantas judi malah menjadi pelindung judi. Nah, itu maksudnya gambaran betapa kita itu sebagai umat Islam ini berjuang, benar-benar harus berjuang. Karena apa? Terkadang orang yang punya wewenang itu malah justru menjadi pelaku kemungkaran. PR saya abot kita hidup saat ini nih Bapak Ibu. Karena terkadang kita malah dibenturkan dengan pihak-pihak yang punya kekuatan gitu loh. Ketika amar ma'ruf nahi mungkar, backingane ya ternyata duwe kuasa gitu.
Walaupun kita punya backingan sing paling kuwasa nggih. Backingan kita tuh ya Allah aja Bapak Ibu. Nah, di sini menunjukkan dosa yang sangat besar karena ternyata dirangkai dengan, masih disamakan dengan kesyirikan. Itu semua adalah najis, kotoran yang biasa dikerjakan oleh syaitan. Maka fajtanibuhu, jangan dekati, jauhilah itu semua, la'alakum tuflihun, kalau kamu ingin sukses. Jenengan nek pingin sukses, tandanya harus menghindari itu semua, termasuk khamr. Tapi kenyataan itu miris Bapak Ibu. Kadang justru orang itu menyimbolkan kesuksesan itu dengan khamr. Jenengan nek delok balapan, misalkan balapan nopo niku sing motor GP nopo sing motor balap banter-banter niku kemarin di Mandalika contohnya. Niku ketika naik podium 1 2 3 kira-kira merayakannya dengan apa Bapak Ibu? Minuman keras, ya mbuh jenenge wine napa whisky napa-napa niku dikocok kemudian disemprotkan. Mereka mengambil minuman keras sebagai simbol kebahagiaan karena telah meraih kesuksesan sebagai juara. Padahal di Al-Quran justru kebalikannya. Nek kamu pingin sukses, jauhi minuman keras. Maka jangan terpengaruh gaya hidup orang barat. Main bal, turnamen, menang, kumpul, foto bareng. Nanti kalau merayakan coba jenengan lihat. Lagi-lagi botol minuman keras diambil, kemudian dikocok dan disemprotkan ke sana kemari. Itu sebagai simbol kesuksesan mereka. Padahal kalau kita beragama Islam, justru kita akan sukses kalau menjauhi minuman keras. Betapa banyak orang-orang itu ketika membuka sebuah usaha atau apa, merayakannya kemudian dengan cara minum-minum bersulang itu ya. Nah, maka jangan sampai tradisi ini masuk ke kehidupan kita. Jauhkan anak-anak kita, keluarga kita, tetangga kita, lingkungan kita dari tradisi-tradisi menyimbolkan minuman keras bersulang itu sebagai bentuk kesuksesan. Apalagi anak muda sekarang itu kadang nek pas kumpul-kumpul beli kayak gitu terus ya nggak mau minum dikatakan cemen gitu nggak berani dan sebagainya. Miras itu bukan simbol keberanian, itu simbol kehancuran. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Karena sesungguhnya kenapa kok setan itu menggunakan cara ini? Mengapa setan itu menyebarkan miras, kemudian judi online di antara kita? Karena pingin menyebarkan kebencian dan permusuhan di antara manusia. Kasus-kasus yang tadi saya ceritakan, wong pondok kalih wong sing nusuk niku mboten enten hubungan napa-napa Bapak Ibu. Ora ana masalah napa-napa. Ning gara-gara khamr terjadilah peristiwa penusukan. Terjadilah permusuhan. Terjadilah tersebarnya kebencian. Karena khamr. Belum lama ada supir megang truk tronton di daerah Jawa Timur, Jawa Timur, Jakarta, Jawa Barat nih, di Tangerang Bapak Ibu. Itu ada videonya Bapak Ibu. Wong ngendarai truk ageng sanget, niku nabrai motor-motor yang ada di depannya, dilindes. Mobil juga ditabrak. Dan dia ternyata nyupirnya memang sudah dari jauh niku ugal-ugalan, banter-banteran, nggak lihat aturan, oleng ke sana kemari. Akhirnya dikejar sama masyarakat. Niku sopire langsung nyebrang melewati trotoar Bapak Ibu, melompat trotoar, masuk ke arah yang berlawanan. Itu semakin membuat marah orang-orang yang ada di jalanan.
Akhirnya setelah bisa dihentikan, truknya dimasang. Dan setelah ditangkap, diselidiki, ternyata sopirnya di bawah kendali alkohol atau entah minuman, entah apa namanya nek sing mboten Mbak, sing obat-obatan itu loh Pak. Nggak tahu, pokoknya obat-obatan gitulah. Jadi dia di bawah kendali itu. Intinya itu semuanya masuk ke hukum khamr niku, sesuatu yang menghilangkan akal dan memabukkan. Jadi luar biasa kejahatan khamr itu. Orang akan menjadi berani melakukan kejahatan kalau sudah di bawah kendali alkohol. Makanya beberapa penjahat niku nek pingin punya keberanian niku sebelum melakukan kejahatan minum khamr. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Kemudian setan juga pingin memastikan bahwa orang yang minum khamr itu mesti akan lupa sama Allah, nggak ingat sama Allah, nggak ingat aturan apapun, dan juga nggak mengerjakan sholat. Itulah tujuan setan. Fahal antum muntahun, maka segera selesaikan, jangan dekati lagi apa yang disebut dengan khamr. Dan di sini kita akan disuguhkan bahwa ada sebuah hadis yang cukup mengerikan Bapak Ibu. Khamr itu dilaknat oleh Allah dengan segala yang bersinggungan dengannya. Niki ngalahke riba nek masalah cakupan orang yang berdosa. Nek riba niku Bapak Ibu, riba niku kan utang piutang ya. Terus enten bungane napa, enten tambahane. Niku sing dosa niku pertama sing ngutang, kemudian sing wenehi utang, kemudian sing nyatet utange niku, kemudian sing menyaksikannya. Nah niku sing dosa. Ning nek khamr niku semua aspek yang bersinggungan dengannya itu mendapat dosa besar. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, la'anallahul khamra. Allah itu melaknat khamr. Pertama sing dilaknat niku zatnya dulu. Zat niku minumane, niku minuman laknat, minuman terlaknat gitu. Di dunia tidak boleh. Kemudian setelah itu wasyaribaha. Kemudian yang dilaknat oleh Allah itu setelah minumannya adalah syaribnya, orang yang minum. Jadi konsumen sing minum, yang menenggak. Itu jelas dilaknat sama Allah. Wasaqiyaha. Kemudian yang kedua sing menuangkan. Enggak minum tapi nek menuangkan. Niku juga dilaknat oleh Allah. Contohnya napa? Jenengan ngertos profesi sing jenenge bartender napa mboten Bapak Ibu? Bartender niku wong sing bagian napa nggih? Ngoplos napa. Teng bar niku kan biasanya enten mejane jenengan pesen apa. Nah, itu ada seninya Bapak Ibu. Bagaimana dia menuangkan, bagaimana menakar minuman ini dicampur dengan ini gitu. Biasanya nek khamr kan memang dicampur-campur. Nek wong Indonesia dicampur go autan gitu. Bodrek. Terus apa meneh nggih? Napa, Pak? Wis aneh-aneh ya baygon napa-napa ngoten nggih. Sampai do mati kabeh itu. Kebanyakan nek overdosis langsung do lepar. Teman saya itu punya di kampungnya pernah ada kasus 5 atau 6 orang niku ngoplos gitu. Ternyata pada mati semua kecuali satu. Itu pun dia ternyata akhirnya kehilangan penglihatannya Bapak Ibu, alias buta seumur hidup. Karena memang luar biasa kerusakan khamr niku. Nah, orang yang menuangkannya walaupun nggak minum niku termasuk dilaknat oleh Allah. Wabai'aha, kemudian orang yang menjualnya
dia jual gitu. Walaupun nggak minum, setiap transaksinya itu dosa besar bagi dirinya. Dia mungkin nggak minum khamrnya, tapi dia minum hasil penjualan khamr. Dia makan hasil penjualan khamr. Itu tetap nggak boleh. Makanya dalam kaidah fikih niku, apa yang diharamkan untuk dimakan maka haram jual belinya. Misalkan jenengan itu meyakini babi niku haram, maka jenengan nek ngedol daging babi nggih haram. Loh aku kan ngedol orang mangan, ya termasuk. Itu kados orang Yahudi gitu. Orang Yahudi itu dulu nggak boleh makan lemak, haram hukumnya makan lemak dari hewan yang disembelih. Akhirnya lemaknya itu dicairkan jadi minyak. Nah, dari minyak itu mereka jual, hasilnya untuk dibelikan makanan yang lain. Nah itu dilaknat sama Allah juga. Nah maka kalau mohon maaf nih, seandainya nek jenengan meyakini rokok niku haram, ya berarti jenengan nggak boleh jual beli rokok. Nek meyakini rokok niku haram, maka jual belinya menjadi haram juga, dosa. Tapi nek jenengan meyakini makruh nggih, jual belinya nanti jadi makruh juga. Kemudian selanjutnya setelah penjualnya wa mubta'aha, orang yang membelinya, membeli walaupun nggak minum juga dilaknat. Misalkan jenengan niku neraktir tiang, ngajak temennya minum di kafe atau di apa gitu nggih. Kemudian jenengan pesennya es teh, kok temennya pesennya wine. Jenengan walaupun nggak minum, tapi karena membayari jenengan sing beli, maka jenengan termasuk orang yang mendapatkan laknat Allah. Kemudian wa'asiraha, dan orang yang memerasnya, berarti niki lari ke produsen sing damel niku nggih dilaknat oleh Allah. Ya mohon maaf, di Solo niku kan enten kampung jenenge kampung Ciu nggih, mboten salah. Ciu niku nggih khamr to Bapak Ibu. Ciu niku minuman memabukkan apa mboten? Memabukkan to. Ya sak ngertine kula ciu, walaupun saya nggak tahu nggih. Saya ya ora wong Solo gitu. Ning sak ngertose kula ciu iki ya memabukkan. Nah itu jangan sampai ini dilindungi hanya karena alasan nguri-nguri budaya atau menjaga warisan nenek moyang. Nggak boleh, karena nek jenengan melestarikan profesi bikin ciu niku sama saja jenengan melestarikan profesi yang dilaknat oleh Allah, yaitu memeras anggur. Walaupun saya nggak tahu ciu niku saking napa nggih, saka tape napa Pak? Tebu. Kan enten sing saking tebu, saking napa sing siwalan niku napa Bapak Ibu? Lontar, buah lontar nggih. Legen. Nah, itu juga. Kemudian wa mu'tasiraha, orang yang mengambil perasan sing membantu dalam proses produksi atau distributor yang nanti akan dipindahkan ke tempat yang lain. Wa hamilaha, orang yang membawa, distributor niki nggih. Nek tadi orang yang membantu proses produksi, sekarang orang yang membawakan sing mindah-mindahke. Nah niku nggih dilaknat oleh Allah. Dan yang terakhir, nek tadi kan napa niku ada layanan delivery nggih Bapak Ibu nggih. Gratis ongkir area 1 km. Berarti orang yang dia itu pekerjaannya mengantarkan, yang bawa motornya kemudian diantar, alias nek bahasa kita kurir ya, itu juga dilaknat oleh Allah. Dan yang terakhir wal mahmulah ilaihi, dan orang yang minta untuk diantarkan. Orang yang minta untuk diantarkan artinya sing order, sing ngetik SMS kemudian minta diantar. Orang sekarang beli khamr niku nggak harus datang ke tempatnya,
Dia duduk di rumah, bikin party, kemudian pesen khamrnya sudah datang di rumah. Orang sekitarnya nggak tahu kalau dia telah beli minuman keras. Tapi Allah Maha tahu, semua itu mendapatkan laknat darinya. Maka kita harus mengontrol anak-anak kita, karena sekarang itu sangat mudah sekali orang itu berbuat kemaksiatan difasilitasi. Kemudian ancaman bagi pecandu khamr. Yang pertama, mudminu al-khamri ka'abidi wasanin. Pertama, Allah niku nanti akan menggabungkan di akhirat para pecandu khamr dengan para penyembah berhala. Jadi wong-wong kafir niku sing nek salat nggak diterima, berbuat baik apapun nggak diterima, itu nanti akan dijadikan satu dengan para pecandu alkohol, karena mereka juga nek salat nggak bakal diterima sama Allah, para pecandu alkohol niku. Dan jenengan kalau tahu Bapak Ibu, normalnya orang Islam niku nek enten masalah niku kan harusnya lari ke siapa? Lari ke Allah. Tapi kalau orang sudah kecanduan alkohol, enten masalah nopo, mesti larinya ke alkohol. Mereka akan merasa alkohol itu bisa meringankan beban pikirannya, merasa bisa melupakan sejenak permasalahannya, sehingga akhirnya malah kecanduan gitu, nggak bisa tenang kalau nggak minum alkohol. Nah itu sudah fase di mana dia itu kecanduan dan seolah-olah Tuhannya itu alkohol malah itu. Kemudian yang kedua, ancaman yang kedua adalah Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah mudminul khamrin. Wong sing wis kecanduan alkohol niku ancamannya tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Nah, maka kita hati-hati, jangan sampai nanti ada orang yang kita cintai tidak bisa masuk surga karena kecanduan alkohol. Dan di hadis yang ketiga, pecandu alkohol niku sholatnya tidak akan diterima, dan seandainya mati dalam kondisi di perutnya ada alkohol, maka dia mati dalam kondisi jahiliyah. Rasulullah mengatakan al-khamru umul khaba'is. Khamr itu adalah sumber dari segala keburukan. Faman syaribaha lam tuqbal salatuhu al-arba'ina yauman. Barang siapa yang sampai minum khamr, salatnya 40 hari tidak akan diterima. Wa in mata wa fi batnihi mata maitatan jahiliyah. Dan barang siapa yang mati wa hiya fi batnihi, dan dia yaitu khamr itu ada di perutnya, orang yang mati overdosis karena alkohol, karena kecanduan alkohol, karena terbiasa minum alkohol, punya penyakit yang disebabkan oleh alkohol sehingga mati karena alkohol. Nek sampai di dalam perutnya nanti ditemukan kandungan alkohol, maka dia matinya dalam kondisi jahiliyah, seperti orang yang jahil, tidak mengenal agama. Maka dari itu, sebagai penutup Bapak Ibu, Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga, itu pernah mengatakan, menasehati kepada kita bahwa jauhilah khamr, karena khamr itu adalah biang kerusakan. Kemudian Utsman bercerita Bapak Ibu, bahwa dulu ada seorang ahli ibadah. Dia terkenal sangat, sekedap syuruknya jam berapa tadi? 25 ya Pak ya. Dia terkenal sebagai orang yang sangat soleh di kotanya Bapak Ibu, sehingga akhirnya ada seorang wanita yang berprofesi sebagai pelacur, tapi pelacur high class nih, maksudnya pelacur sing sukses lah istilahnya, sing dia itu tingkat tinggi. Dia pingin menaklukkan laki-laki ini.
akhirnya dia utus seseorang pegawainya untuk menyampaikan pesan kepada sang ahli ibadah bahwa sesungguhnya dia mendapat undangan jamuan. Maka pergilah utusan ini menemui sang ahli ibadah. Kemudian disampaikan bahwa si fulana ngundang Anda untuk sebuah jamuan. Sebagai orang yang beriman, dia tanpa pikir panjang, ketika mendapatkan undangan maka dia mengiyakan, ya insya Allah gitu ya. Hingga akhirnya pada hari yang telah ditentukan, datanglah sang ahli ibadah ini, sang abid ini, ke rumahnya wanita tadi. Ketika dia sudah permisi dan masuk ke dalam rumah, tiba-tiba rumahnya dikunci oleh wanita tadi, wanita pelacur itu. Dan ternyata wanita ini sudah memakai pakaian yang tidak senonoh, maksudnya pakaian kerjanya gitu, pakaian dinasnya gitu, pakaian seksinya, menampakkan tubuhnya. Kemudian dia memegang satu botol anggur dan di sampingnya ada seorang anak kecil. Kemudian dia mengatakan kepada ahli ibadah tadi, wahai fulan, sesungguhnya aku itu mengundangmu bukan untuk pesta jamuan atau pesta makan itu, tapi aku mengundangmu karena ada satu alasan yang ingin aku sampaikan, dan aku akan memberikan pilihan kepadamu dari 3 pilihan. Kalau kamu nggak milih 3 pilihan itu, salah satu darinya, maka saya akan teriak ke penduduk kampung bahwa kamu mencoba untuk memperkosa saya. Kamu masuk ke rumah dan mau mencelakakan saya. Pilihan yang pertama, saya mengajakmu untuk berzina. Pilihan yang kedua, kalau nggak mau kita minum-minum saja. Dan pilihan yang ketiga, kalau kamu tetap nggak mau, silahkan bunuh anak kecil ini. Tapi intinya kamu harus milih salah satu dari 3 tadi. Nah, karena dihadapkan dengan pilihan yang semuanya adalah sebuah kemaksiatan, ahli ibadah ini nggak pernah maksiat, Bapak Ibu. Dia itu orang yang senantiasa menjaga dirinya. Maka akhirnya dia berpikir itu, di antara 3 itu, kira-kira mana yang paling ringan. Nek menurut logikane jenengan, ngombe, zina, madon kalih mateni niku sing paling ringan apa Bapak Ibu? Ngombe nggih. Karena apa? Nek minum alkohol, minum minuman keras niku kan sing mendapat dampaknya cuma dia saja. Nek berzina, dia sudah menodai kehormatan seseorang. Kalau dia membunuh, maka dia sudah menghilangkan nyawa seseorang. Akhirnya logikanya berpikir bahwa yang paling ringan itu minum. Akhirnya dia mengatakan, baik, kalau memang seperti itu, saya nggak ingin berzina dan saya nggak ingin membunuh, maka saya milih minum saja, minum khamr. Akhirnya 2 orang ini minum khamr. Ya istilah kita mungkin makan malam itu minum bersama gitu ya, dinner nopo-nopo ora ngerti lah gitu. Jadi 2 orang ini minum bersama itu, seteguk demi seteguk gitu. Ternyata efek dari minuman itu mulai menghilangkan akal sehat sang ahli ibadah. Dan ketika akalnya mulai hilang, di hadapannya ada wanita yang memakai baju yang tidak senonoh, akhirnya syahwatnya naik. Dan akhirnya setelah hilang akalnya, dia berzina dengan wanita tadi. Dan itu sesuatu yang memang diinginkan oleh wanita tadi. Maka dengan senang hati menuruti ajakan zinanya.
Setelah mereka berdua berzina, kemudian sadar, dia dapati ternyata selama perzinahan itu ada anak kecil yang menyaksikannya. Akhirnya demi melindungi dirinya agar tidak ada saksi atas kebejatannya, anak kecil tadi dibunuh. Maka dia yang tadinya memilih khomer karena menurutnya adalah perbuatan yang paling ringan dosanya, gara-gara khomer justru melahirkan perzinahan dan pembunuhan. Maka di sini sangat tepat bahwa sebuah hadis menyatakan al-khamru ummul khaba'is. Khomer itu adalah sumber, niku artinya ibu niku kayak artinya sing nglahirke gitu. Jenengan semua yang ada di sini tuh punya punya ibu yang melahirkan. Kita semua dari ibu. Nah, maka itu artinya yang melahirkan, sumber dari semua al-khaba'is, dari semua perbuatan buruk. Maka jangan heran kalau nanti gara-gara alkohol, gara-gara minuman yang memabukkan, maka kejahatan akan merajalela dengan bermacam-macam bentuknya. Orang yang mabuk biasanya dia akan memalak gitu nih, memalak niku mengambil barang, merampok gitu, minta uang. Orang yang mabuk nanti mudah untuk melakukan pemukulan. Orang yang mabuk, orang yang dugem-dugem gitu, mereka akan sangat mudah untuk melakukan perzinahan. Pokoknya hampir semua kemaksiatan itu bisa menjadi pintunya itu dari orang yang kehilangan akalnya. Sehingga akhirnya Utsman mengatakan, fajtanibul khamra fa innaha wallahi la yajtami'ul iman wal imanu al-kham wal idmanu khamri illa la yushika ayakhruja ahaduhuma sahibahu. Jadi Utsman mengatakan sesungguhnya iman dan khamr itu nggak bisa jadi satu. Wong nek wis seneng Gusti Allah, maka dia nggak akan seneng sama khamr. Tapi kebalikannya, orang yang sudah cinta dengan khamr, maka akan hilang cintanya kepada Allah. Karena sebenarnya di dalam dada tidak bisa berkumpul kecintaan seseorang terhadap Allah dan juga kecintaannya terhadap khamr. Maka sekali lagi Bapak Ibu, sebagai penutup, khamr itu adalah sesuatu yang sangat-sangat merusak. Kita berharap semoga anak kita, keluarga kita, kerabat kita, lingkungan kita dibebaskan dari yang namanya minuman keras. Dan Anda itu tidak boleh tinggal diam saja ketika melihat kemungkaran, melihat ada peredaran minuman keras. Karena sejatinya kerusakan itu bukan karena kejahatan yang kuat Bapak Ibu, tapi karena orang-orang yang benar itu diam saja, gitu. Merasa tidak mengganggu dirinya, tidak merugikan dirinya, itu. Akhirnya nanti kena getahnya. Ketika apa? Ketika Allah marah, kemudian menimpakan azab, dikasih banjir, dikasih gempa, dikasih tsunami atau apapun itu, maka itu tidak akan pandang bulu jenengan itu ahli maksiat napa mboten, namanya bencana itu semuanya tertimpa. Oke, mungkin ini saja Bapak Ibu pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada benarnya datangnya dari Allah, nek ada salahnya datangnya dari saya pribadi. Saya kembalikan ke pembawa acara. Kajian yang luar biasa, dan ini sebetulnya mau saya usulkan, tapi alhamdulillah memang pas karena ini akhir-akhir ini memang luar biasa kemasannya sudah menyenangkan, dan saya dengar yang terakhir adalah saset. Oh, ada saset. Iya, bukan botol.
dan itu bisa COD ya. Dan di Sawangan ini saya tahu kalau status itu juga sudah diberikan monggo Pak ya Tuhan sabun berarti benar di Sawangan sudah ada ya. Begitu benar-benar kita harus waspada hati-hati sekalian karena begitu mudahnya untuk mendapatkan. Tapi ini sekali lagi tadi adalah sumbernya kerusakan form bahaya sekali ya, seperti yang dikatakan oleh Ustaz. Itu monggo lagi saya ngajak pada saudara semuanya sikap apa untuk menjaga diri kita, keluarga kita ya. Kemudian monggo kita akhiri kajian pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah waktunya.